Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Yasa. Di sini saya akan menyampaikan materi videografi. Langsung saja. Materi yang pertama yaitu menentukan ide, yang kedua naskah, yang ketiga storyboard, yang keempat breakdown shoot. Nah, yang pertama, menentukan ide. Ide mewakili konsep, filosofi, pemikiran atau saran tentang tindakan yang mungkin dilakukan. Suatu ide dapat muncul dengan niat, dalam arti kita secara sengaja memunculkannya ide tersebut. Contohnya seperti ide yang sering terbentuk dalam sesi curah pendapat, brainstorming, atau melalui diskusi. Dan di sini juga ada bagaimana cara menentukan ide. Yang pertama, santai dan rileks. Kreativitas itu datang ketika kondisi tubuh dan pikiran sedang santai dan rileks. Kondisi di sekitar yang hening membantu Anda berpikir. Betul sekali. Biasanya ketika badan kita sedang santai, rileks, nah ide pikiran-pikiran itu selalu muncul. Maka dari itu ketika kita akan menentukan ide, lebih baik kita ketika kondisi sedang santai dan rileks. Yang kedua itu banyak belajar dan referensi. Seorang yang kreatif pun tentunya tidak akan pernah berhenti belajar akan banyak hal. Apabila diperhatikan, ilmuwan-ilmuwan pun memiliki banyak sekali referensi yang menunjung keilmuannya. Nah, contohnya seperti kita akan membuat video vlog mukbang atau atau vlogger-vlogger yang lain gitu ya. Sebelum kita akan memulai video tersebut, lebih baik kita mencari referensi dulu. Biasanya kita mencari referensi dari YouTube kan ya, dari kita mencari referensi biasanya ide-ide tuh yang kreatif menarik itu selalu muncul ketika kita sudah melihat referensi dari orang lain. Yang ketiga, ide datang dengan sendirinya lalu improvisasikan. Percik ide yang datang pun bila ada improvisasi maka akan menghasilkan ide-ide luar biasa selanjutnya. Asal Anda tidak lupa untuk mencatatnya ke dalam secari kertas atau handphone atau apapun. Jangan sampai ide muncul kemudian Anda tidak bisa mencatatnya karena bisa hilang dengan cepat. Betul sekali. Ketika kita mendapatkan ide tiba-tiba sebaiknya kita langsung catat. Mau catat dalam buku ataupun di handphone. Ya lebih baik kalau secara langsung mending di handphone. Biasanya kan kita selalu pegang handphone setiap menit gitu ya. Kalau buku kan kita harus mencari dulu, mencari pulpennya ya. Mending kita kalau udah menemukan ide yang bagus, kreatif, kita langsung catat di handphone. Nah, materi kedua itu ada naskah. Mohon maaf ininya tidak kelihatannya PowerPoint judulnya. Naskah merupakan cerita yang diuraikan dengan urutan adegan demi adegan yang dilengkapi dengan tempat atau latar, keadaan, dialog, dan juga seringkali ada penokohan di dalamnya. Contoh naskah yaitu ada naskah drama, naskah film, naskah buku, dan lain sebagainya. Masih banyak contoh-contoh naskah. Di sini ada jenis-jenis naskah. Apa saja sih jenis-jenis naskah? Nah, yang pertama naskah spontan. Yang kedua, naskah pesanan. Yang ketiga, naskah yang dicari editor. Yang ketiga, naskah terjemah. Dan yang kelima, naskah sayembara. Dan yang keenam, naskah kerjasama. Bagian-bagian dari naskah yaitu yang pertama, dialog para tokoh. Siapa aja para tokoh yang ada di dalam naskah itu? Catatan yang kedua, catatan atau anotasi tiap dengan adegan atau tindakan dari para tokoh atau stage director. Catatan yang setiap adegan, misalkan adegan ketika kita lagi mengambil buku, kita lagi atau apalah ya, itu teh dicatat biasanya di dalam naskah tersebut. Deskripsi tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu bagaimana, siapa saja. Yang keempat, deskripsi waktu dan tempat. Nah, deskripsi waktu dan tempat biasanya itu di dalam naskah itu sangat penting ya. Kapan dan di mananya waktu dan tempat tersebut. Yang kelima, pembagian babak dan adegan. Ada juga tata cara penulisan naskah. Ternyata nggak segampang
cara penulisan naskah itu tidak asal ya. Ternyata ada tata caranya juga. Berarti harus betul-betul cara penulisannya. Itu yang pertama ada menentukan tema. Yang kedua ada menetapkan premis. Yang ketiga menyusun plot atau kerangka adegan menulis. Yang keempat ada menulis sinopsis. Nah, di sini materi yang ketiga ya, storyboard. Apa itu storyboard? Mungkin sudah tidak asing ya untuk orang yang selalu pemain syuting yang kayak gitu, sudah tahu storyboard itu apa artinya. Oke. Di sini ada pengertian storyboard. Storyboard adalah gambaran rancangan visual dari sebuah film, baik itu film pendek ataupun film layar lebar. Secara garis besar, storyboard berbentuk serangkaian gambar demi gambar yang menjelaskan alur cerita film dari awal sampai akhir. Nah, manfaat storyboard itu apa? Yang pertama, mempermudah proses pengambilan gambar agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, adanya storyboard juga membantu penentuan pengambilan angle gambar dan mengetahui bagian selanjutnya. Membantu proses pembuatan film menjadi lebih cepat, membantu memperlihatkan segi artistik sebuah video atau film pendek, membantu memberikan detail mengenai tata letak visual dari setiap adegan. Ini ada tujuannya. Tujuan storyboard ternyata ada juga ya. Yang pertama, sebagai sebuah panduan untuk pihak yang terlibat dalam penyusunan naskah, mulai dari sutradara, produser, penulisan cerita, kameramen, hingga lighting. Yang kedua, untuk dapat memvisualisasikan ide yang dirancang oleh pembuat film. Yang ketiga, sebagai alat untuk dapat mengomunikasikan ide atau gagasan dalam suatu film. Yang keempat, untuk dapat menjelaskan alur atau jalannya narasi cerita. Yang terakhir, untuk menjelaskan proses pergantian perpindahan setiap frame atau elemen, serta berperan dalam pengaturan waktu atau timing pada setiap sekuennya. Itu tujuan membuat storyboard. Ada juga di sini komponen yang digunakan. Yang pertama, judul. Komponen pertama adalah judul, yang namanya di dalam berisi tentang judul, adegan, episode, dan halaman. Yang kedua ada subjudul. Komponen kedua berisi tentang penjelasan setiap adegan, lokasi, waktu, urutan, serta panel desain. Dan yang ketiga audio, berisi mengenai uraian audio untuk melengkapi nama dari file musik atau rekaman, serta efek suara, bisa disebut SPX, yang akan dimainkan layar masing-masing. Yang keempat ada dialog, berisi detail pergerakan dari kamera angle serta beberapa adegan dialog yang dilakukan. Untuk dialog sendiri bersifat opsional dan menyesuaikan dengan kondisi dari topik bahasa yang dirancang. Dan yang terakhir ada properti, berisi tentang penjelasan terkait artistik, durasi, timing, perlengkapan tambahan, serta properti pendukung pembuatan desain. Nah, di sini terakhir ada materi yaitu breakdown shoot. Breakdown shoot itu apa sih? Pemecahan atau pemilihan skenario berdasarkan scan para pemain, lokasi, dan sebagainya. Ada juga unsur-unsur breakdown shoot. Yang pertama ada depth, yang kedua script, script version depth, yang ketiga production company, yang keempat breakdown fake no, yang kelima title, yang keenam fake count, yang ketujuh location or set, dan yang terakhir scan no. Segitu saja yang saya sampaikan materi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.